Kita sapa dulu, selamat siang Bang. Selamat siang Kak Desi. Gimana kabar hari ini? Kayaknya cerah ya Bang? Alhamdulillah sehat. Sesuai dengan cuaca cerah ya? Iya betul. Kita santai-santai aja ya Bang. Yang ya? penting tetap ngopi. Oke. Kita kayak di kafe-kafe gitu sambil ngopi gitu ya. Bang, ini topik kita hari ini ngomongin tentang terkait PON. Ya. Nah, kemarin kan PON 20 udah dibuka di Papua, udah Ya. selesai. Dan kita masuk ke posisi ke-13. Ya. Peringkat ke-13 untuk perolehan ya medali lah ya istilahnya ya. Nah, ini mungkin yang akan sedikit kita bahas tentang PON 20, sedikit kita singgung ya. Ini juga nanti next ke PON 21 ya. Ya. Tuan rumah Sumatera Utara sama Aceh. Penyebutannya Aceh Sumut. Aceh Sumut, oke. Nyebutnya Aceh Sumut. Menyebutnya Aceh Sumut. Oke, jadi dua nih. Ya, karena pembukaannya di Aceh, penutupannya di Sumatera Utara. Oh, begitu. Oke, mungkin Abang sedikit tentang pandangannya lah tentang PON 20 kemarin nih. Gimana nih? Baik, yang pertama sekali salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi dan teman-teman, ada Pak Peter. Kalau bicara tentang PON, tentu saja memang selalu fokus pada hasil akhir, yang mana peringkat biasanya disampaikan. Ya. Nah, bicara tentang PON 20 di tahun 2021 di Papua, karena saya juga pengurus KONI, saya ikut di 10 hari terakhir bersama kontingen di sana. Memang sangat banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi sebelum sampai sesudah PON itu sendiri, karena memang kita ada pandemi yang sangat cukup mengganggu program pelatihan-pelatihan. Kita kemarin juga mesti sempat pro dan kontra untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ini di masa pandemi ini. Seharusnya PON 20 itu, Mbak Desi dan para pendengar Kardopa yang saya banggakan, seharusnya diadakan pada bulan Oktober 2020. Tetapi karena pandemi, lalu dia bergeser ke Oktober 2021. Nah, di satu sisi ada kelebihannya juga, artinya Papua bisa mendapat waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai venue dan lain sebagainya. Di kita juga begitu, dan kita hasil akhirnya memang di luar target. Target kita kalau yang dicanangkan Pak Gubernur 5 besar itu. 5 besar. Tetapi kami sudah mengkalkulasi, kita targetnya harusnya bisa di 18 emas, tetapi karena banyak faktor yang kita juga harus objektif menilainya, akhirnya kita berada di peringkat ke-13. 13 dengan 10 medali emas ya. Dengan 10 medali emas, 23 perak, 23 perunggu. Ya. Tapi walaupun 13 besar ini sudah pencapaian yang cukup luar biasa sih Pak, di tengah kondisi pandemi seperti ini juga ya kan. Ya, kita Pak, Bang, bingung nih manggilnya. Bang aja, Bang. Kalau perlu adik enggak apa-apa. Asik. Target kita itu memang di luar target, Ya. tapi memang kita harus apresiasi semua pelaku olahraga, baik atlet itu sendiri, pelatih, ofisial, dan tenaga-tenaga pendukungnya, karena hasil yang maksimal ini kita tidak boleh melihatnya hanya dari emasnya, Mbak Desi. Kita harus melihatnya di perak dan di perunggu. Kenapa? Kalau kita mengatakan Sumatera Utara gagal, saya berani yang paling depan mengatakan kita tidak gagal sejak awal. Nah, kalau kita ada yang mengatakan kita gagal sebelum bertanding, persiapan kita salah, tidak. Kenapa? Perunggu kita tuh ada 23. Perak, sorry. Perak 23. Perak kita ada 23, perunggu kita ada 23. Artinya 23 perak ini kan kita sudah sampai final. Yes. Nah, karena berbagai faktor lah tentu saja dalam pertandingan itu. Mungkin lawan kita aja yang lebih baik gitu. Lawan kita lebih baik, faktor lainnya juga mentality dan lain sebagainya. Tapi 23 perak kita ini harus diapresiasi karena ternyata kita sudah mencapai titik pertandingan terakhir, final. Kalau perak ini berubah situasi menjadi emas atau separuh saja kita mendapatkan emas menang, ini sudah berubah peringkatnya tentu saja. Nah, kecuali tadi kita emasnya sekian, peraknya 0, perunggunya 0, berarti kita memang gagal sejak awal ini. Gagal di awal. Ya. Tapi kan ini kita udah maju. Ini kita sudah mendapatkan kesempatan sampai bisa mendapatkan perak. Itu posisi kedua itu. Iya, betul. Posisi kedua, perak itu posisi kedua. Nah, itu dia. Yang kedua, banyak juga beberapa cabur unggulan kita yang potensi mendapatkan emas itu tidak berangkat ke Papua.
karena tidak dipertandingkan di PON. Contohnya ada bowling, kita potensial sekali di sana bisa dapat emas. Lalu drum band, kita potensial sekali juga bisa dapat emas. Karena saya sering diskusi sama teman-teman PONI dan Pemprov daripada cabang olahraga. Kalau ini dipertandingkan nanti di PON 21 di Sumatera Utara dan Aceh tadi, PON Aceh Sumut namanya, saya kira peluang kita cukup besar untuk bisa meringsek naik ke peringkat yang lebih baik, mungkin di 5 target Pak Gubernur itu insya Allah bisa tercapai dengan persiapan. Insya Allah ya, target dari Pak Gubernur 5 besar. Kemarin Jabar ya posisi pertama. Iya, jelas. Oke. Tapi kalau menurut Abang sendiri, dari segi persiapan atlet-atlet kita kemarin ikut PON 20 gimana? Abang kan kemarin sempat langsung ke Papua ya? Sempat, saya langsung ke Papua. Persiapan atlet kita sudah dimulai sejak 2020, karena atlet kita ini kan adalah sudah dipersiapkan sejak Porwil di Bengkulu 2019, ada kejurnas juga di 2019. Harusnya pelatihan pelatda itu, pemusatan latihan itu sudah bisa dimulai sejak 2020. Namun kita sama-sama tahu di Maret itu kita datang pandemi, akhirnya semua cabur nyaris meniadakan kegiatan fisik yang bersifat kumpul. Kegiatan pemusatan latihan dilakukan mandiri dari rumah masing-masing, diawasi melalui virtual. Nah, baru di Juli 2021 lah pemusatan latihan pelatda itu bisa kita lakukan secara maksimal. Jadi memang pemusatan latihan secara fisiknya kita kumpul di Wisma Atlet, awalnya di asrama haji. Saya terus pantau itu karena selain DPRD, selain Komisi E bidang olahraga, saya juga tadi di KONI, kami terus mengikuti perkembangannya. Baru sejak Juli itulah kita bisa mulai pemusatan latihan yang terkonsen, terfokus, dan terukur. Oke. Tapi kalau menurut Abang sendiri, Abang kan terjun ke Papua, gimana ini tentang pendapatnya untuk PON 2021 ya, PON 20 tahun 2021 di Papua. Mungkin ini bisa kita ambil pelajaran untuk kita nanti yang ke-21 kan? Iya. Yang pertama, sekarang kita harus sadari dalam rapat-rapat kami di DPRD dengan mitra kerja Dispora tentunya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024 ini tidak panjang lagi waktunya, Mbak Desi dan para pendengar Kardopa. Waktu cepat berlalu. Nah, tapi move on yang banyak kadang-kadang. Apalagi kalau kena ghosting ya. Ghosting again. Jadi 2024 itu tinggal 2 tahun. Artinya, kalau kita mempersiapkan segala sesuatu yang termasuk anggaran untuk persiapan PON kita tuan rumah bersama Aceh itu harusnya dimulai sejak 2022 ini. Nah, itu jadi ada 2 PR ini. Pertama pembinaan atletnya, pembinaan cabang olahraganya. Yang kedua persiapan sarana prasarana fisik. Papua sudah memulai itu sejak ada terbit Inpres tahun 2017. Inpres ya, presiden ya, langsung mengamanatkan kementerian lembaga untuk bisa melakukan dukungan-dukungan terhadap pembangunan sarana prasarana dari 2017 ya? 2018 perencanaan sudah dimulai, pelaksanaan 2019, lalu 2020 mereka sudah kelar, tapi belum selesai. Akhirnya karena pandemi 2021 dipakai. Kita Sumatera Utara sampai hari ini masih sangat bertumpu kepada APBD. Ini menjadi tantangan saya kira. Jangan kita katakan hambatan, ini adalah tantangan. Nah, terbuka ruang bagi investor, bagi pihak ketiga katakanlah kalau ingin berpartisipasi dalam persiapan sarana prasarana. Karena kalau pembinaan itu saya kira sudah ranahnya teman-teman KONI dari Dispora, pasti ada program pembinaan. Tetapi yang fokus kita sekarang persiapan sarana ini, prasarana. Nah, Pak Gubernur sudah mencanangkan sport center di Desa Senah, Kuala Namu, dari Serdang, itu sebanyak 26 venue olahraga, termasuk dengan stadion utama. Nah, tetapi karena kerangka daripada time schedule-nya ini, bagaimana harusnya berapa bulan ini siap apa, bulan depan siap apa, itu belum selesai sampai hari ini. Oh, masih belum jelas ya. Jadi Papua sudah 3-4 tahun sebelum PON sudah mendapat skema yang jelas. Ya, kerangkanya udah jelas. Kerangka sudah jelas, ada impres, saya punya draftnya. 2021 keluar lagi draftnya.
2017 pertama Impres nomor 10, lalu yang kedua Impres nomor 4 tahun 2021. Nah, jadi 2 kali Pak Presiden mengeluarkan instruksi kepada kementerian untuk melaksanakan PON Papua. Kita mudah-mudahan menyusul juga hal seperti itu. Oke, baiklah. Pendengar Kardopa jangan kemana-mana, Anda juga bisa saksikan live Instagram kita di @kardopafmmedan untuk bisa dengerin spesial dialog duduk bareng parlemen siang hari ini. Nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana, pastinya stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Jangan lupa juga untuk via streaming di luar kota, luar negeri, tinggal klik live streaming kita. Tentunya di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi spesial dialog duduk bareng parlemen siang hari ini. Live langsung dari gedung DPRD Sumatera Utara, dari ruang Komisi E DPRD Sumut ya. Anda bisa saksikan untuk talk show kita di siang hari ini di live Instagram @kardopafmmedan tentunya. Yang mau dengerin juga, sekali lagi kita ingetin di luar negeri atau di luar kota, tinggal klik live streaming di www.kardopafm.co.id. Kita masih lanjut sama Bang Dimas nih. Terkait masih sempat singgung dulu, ini mundur dulu lah bentar lah, PON 20. Sebelum pertanyaan, saya tuangkan dulu kopinya, Mbak. Asik. Ini kopi Papua. Oh iya. Ya, kita oleh-oleh dari Papua. Karena saya dari Papua, saya beli kopinya, biji kopi dari Papua. Oke. Dan sekarang saya buatkan untuk Kardopa. Terima kasih Bang ya. Jadi kalau ngomong tentang Papua, gimana kemarin respon masyarakat Papua tentang Pekan Olahraga ke-20? Kan sedikit tidaknya masalah keamanan kan masih serem nih Bang kemarin di sana. Di Papua, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Di sana saat kegiatan PON, karena PON itu cukup repot ini PON ini memang, walaupun ini hanya di satu provinsi, tetapi dibagi di 4 klaster, yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Nah, di 4 klaster ini dibagi dari beberapa cabur, beberapa venue. Di semua tempat kami melihat memang ekonomi rakyat, UKM khususnya bangkit. Ya. Bangkit. Jadi dampak ekonominya sangat terlihat sekali. Walaupun kita dalam situasi pandemi, ada kegiatan perhelatan nasional itu, saya kira itu sangat diantusias masyarakat menyambut, dan sangat ramah juga masyarakat Papua, sangat ramah. Namun memang banyak kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita juga harus menyesuaikan sebagai pendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal keamanan, saya kira PON ini juga salah satu PON yang pengamanannya sangat ketat dan memang cukup memadai, sangat memadai untuk kenyamanan dan keamanan atlet. Mendagri mengeluarkan instruksi agar seluruh Polda di setiap provinsi untuk mengawal daripada kontingen-kontingen yang berangkat dari provinsinya masing-masing. Dan kita provinsi. Ya, dari semua provinsi, dan kita Sumatera Utara, kami berterima kasih juga kepada jajaran Polda Sumut, kepada Brimob, karena 24 personil yang dikirimkan untuk mendampingi kontingen melakukan pelayanan keamanan yang sangat maksimal, sangat ketat, dan memang sangat disiplin saya kira. Jadi saya kira tidak ada masalah di persoalan keamanan. Dan masyarakat antusias ya. Oke. Kemarin juga sempat lihat Pak Presiden sendiri mengunjungi stand-stand UKM gitu ya. Betul. Seru sih. Seru. Saya lihat kalau pejabat dari tingkat pusat di sana jalan-jalan ya seperti biasa saja. Kayak biasa ya. Biasa kejadian ya, Bang. Saya lihat Pak Ngabalin, saya lihat Pak Anies Baswedan, saya lihat Pak Ridwan Kamil, Ibu Khofifah itu santai-santai saja di jalan-jalan, tawar-menawar baju, tawar-menawar noken, makan jagung rebus. Makan jagung rebus itu. Pak Presiden makan jagung rebus, salut. Nah, ini terkait kita singgung perolehan yang kontingen Sumatera Utara dapatkan. Kita ada di peringkat ke-13. Di luar target ya, Bang ya? Iya. Target 5 besar. Iya. Ternyata 10 besar juga kita nggak dapat nih. Ya. Ini mungkin Abang bisa jelasin deh. Ya. Pertama, saya harus jelaskan, target 5 besar itu adalah targetnya Pak Gubernur. Pak Edi ya. Dan kita harus hargai itu, itulah keinginan beliau sebagai pimpinan daerah. Namun kita juga harus apresiasi teman-teman KONI yang diketahui Pak John Ismadi Lubis dan kawan-kawan. Lalu ada cabur-cabur, pengprov itu. Target yang paling realistis itu sebenarnya minimal kita tidak lebih buruk dari PON Jabar 2016.
yaitu kita bertengger di posisi 9 dengan 16 emas, lalu saya lupa datanya, 16 emas, 17 perak, dan 33 perunggu. Nah, ini kita 20 emas. Nah, makanya saya kira terkait target yang paling realistis itu dengan keadaan geografis yang jauh, banyak cabur unggulan yang tidak bisa berangkat, saya kira sudah sangat realistis kita jangan sampai meleset di bawah peringkat 2016, yaitu 9. Nah, namun karena banyak faktor, akhirnya kita tergeser sampai ke 13. Nah, harus ada juga evaluasi. Saya kira kita tidak melakukan pembenaran, tidak perlu beralasan, karena memang Pak Ketua KONI juga sudah mengatakan ke media bertanggung jawab. Jadi tadi kita memang tidak perlu beralasan ini. Tidak perlu. Dan karena saya kira Pak Ketua KONI juga Pak Jonis Madilubis langsung menyampaikan, beliau masih di Papua saat itu, kita masih di Papua. Saya bertanggung jawab, kita akan terhadap hasil ini, dan selanjutnya apa evaluasinya, bagaimana pembenahannya, itulah yang akan menjadi PR bersama. Nah, jadi saya harapkan di sini, kalau dalam perspektif kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Utara, terkait hasil daripada PON Papua, PON 20 yang diselenggarakan tahun 2021 itu, kita tidak perlulah saling menyalahkan. Yeah. Kita tidak perlu mencari siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang punya penyebab, tetapi kita harus evaluasi bersama. Kita harus objektif juga melihat di sana ada 10 emas, ada 23 perak, dan 23 perunggu. Kita harus juga melihat banyak cabur andalan kita yang tidak bisa ikut serta karena ditiadakan memang di sana. Dan kita di 2024 kita harus optimis karena ada 65 cabang olahraga yang akan diselenggarakan di Sumut dan Aceh. Oke. Ini mungkin sebagai evaluasi kita untuk kedepannya, gitu ya. Yang paling konkret, saya kira saya sudah kontak dengan Profesor Agung, pengurus KONI. Saya juga sudah diskusi dengan Pak Ketua KONI. Kita menunggu hasil evaluasi daripada internal KONI terlebih dahulu bersama Pengprov, cabang olahraga. Lalu apa hasil evaluasinya, kita juga akan mengundang teman-teman KONI di DPRD untuk memberikan jawaban, memaparkan jawaban apa yang terjadi dan bagaimana kita ke depan. Oke. Berarti tadi 10 emas, 23 perak, 23 perunggu ya. Oke, baiklah. Tapi kalau menurut Abang sendiri, Abang kan tergabung dalam KONI juga nih kan ya. Apa sebenarnya membuat atlet Sumut ini agak tidak bisa banyak menuai prestasi? Apa yang menjadi kendalanya, Bang? Ini PON pertama yang diselenggarakan di Papua. Geografisnya secara jarak cukup jauh. Ya. Situasi alamnya juga di sana berbeda dari kita. Gaya berkomunikasi kita masyarakat juga berbeda kita dengan mereka. Nah, artinya selain persiapan strategi dan mental, strategi dan fisik, tentu saja atlet-atlet kita harus juga mempersiapkan mental. Mental itu paling penting. Ya. Nah, situasi di sana saya melihat secara pribadi fisik yang prima dengan strategik yang baik. Saya kira kalau tidak dibarengi mental yang kuat, kita juga tidak bisa berhasil memenangkan lomba apapun di sana. Mental yang paling utama. Karena atlet Papua itu sangat memiliki percaya diri yang tinggi karena mereka tuan rumah. Kalau tuan rumah ya atlet Papua ya. Kalau kita cerita atlet Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, siapa lagi yang meragukan? Atlet mereka sudah kelasnya nasional. Kebanyakan, mayoritas. Nah, artinya kalau tadi ditanya kenapa atletnya tidak bisa mencapai target, ya situasinya seperti itu. Penguatan mental seharusnya juga mungkin perlu lebih banyak programnya sebelum kita berangkat ke sana. Iya, setuju. Nah, karena kita sudahlah program pelat daya terganggu karena pandemi, ternyata situasi di sana juga sangat keras, sangat sulit, baik geografis, baik dari gaya berkomunikasi, baik dengan persoalan-persoalan penafsiran regulasi di pertandingan itu sering sekali menjadi persoalan di sana. Tapi orang Sumut keras-keras lah, Bang. Iya. Kan bisa keras kita. Tapi kalau kita orang Sumut selalu di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Oh iya juga. Keras-keras di kandang. Iya. Kalau orang Sumut di sana memang banyak. Oh, oke. Kalau Sumut bertanding itu pasti teman-teman dari
Kerukunan Masyarakat Batak Papua (KMB) namanya, itu selalu mendukung. Ya. Sebenarnya memang mental sih yang paling Mental. utama. Saya kira mental, karena itu tadi situasi atlet Papuanya pede, atlet Jabar Jatim Jateng itu sangat persiapannya penuh, sudah optimal, aja lah ya. Nah, dan dibarengi dengan sering sekali ada penafsiran regulasi yang berbeda saat pertandingan. Saya kira itulah menjadi faktor-faktor juga kenapa kita memperoleh 10 emas, 23 perak, 23 perunggu tadi. Tapi mudah-mudahan di PON 2024 nanti, PON ke-21 nanti, mental kita udah karena tuan rumah sih. Iya, jelas. Jelas. Jangan mantap. Ya. Target biasa juara umum tetap 3 provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Agak susah tergeser ya Bang ya. Tapi dari Komisi E sendiri apa yang dilakukan terkait ini, termasuk Abang juga nih sebagai Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara. Abang masuk tergabung KONI juga. Ya. Kami rutin melakukan diskusi-diskusi baik dengan Dispora, baik dengan KONI, baik dengan cabur-cabur langsung, apakah pengurus cabang olahraga apa, pengurus cabang olahraga apa, kita rajin melakukan diskusi terkait kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan. Kenapa diskusinya di kita? Karena di kita menentukan anggaran yang akan disetujui nantinya, yang akan dieksekusi oleh pemerintah. Baik program di Dinas Pemuda Olahraga, baik anggaran hibah ke komite-komite olahraga, saya kira di sini lagi tempatnya. Oleh karena itu, selain memang kita rutin diskusi, kita juga selalu melakukan rapat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah rapat kerja dengan Dispora untuk pra UA PPAS, plafon anggaran sementara untuk di 2022, terkait juga saya kira kemarin itu rapat yang kita lakukan dengan Dispora, selain persiapan khusus tahun 2022 saja, tetapi harus sangat terkait dengan apa program di 2023 sampai menyambut PON 2024. Itulah yang kita selalu lakukan di Komisi E, karena saya juga di Banggar juga, bersama pimpinan lainnya ada di Banggar. Saya kira apa hasil rekomendasi rapat kami nanti, yang sudah selesai di sini, akan kami teruskan di Banggar agar bisa dirembukkan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dari Pemprov. Oke. Kita singgung dulu tentang atlet-atlet Sumatera Utara. Bagaimana pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka, para atlet? Kalau mungkin di luar Sumut, ini kalau kita lihat apresiasi Pak Presiden sekarang cukup luar biasa untuk para atlet-atlet ini, ya kan Bang? Kalau Sumut sendiri, menurut Bang bagaimana? Kalau yang paling terakhir, apresiasi yang diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang lalu Pemprov dan kita menyetujui anggaran sebesar 15 miliar untuk peraih medali di PON Papua. Walaupun nanti dikalkulasikan ulang, saya kira nanti oleh teman-teman Dispora dan KONI, mungkin tidak semuanya terpakai karena di luar target kemenangan. Tetapi dukungan daripada pemerintah untuk mengapresiasi hasil kompetisi, saya kira sudah dilakukan. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana memperhatikan atlet itu pasca kompetisi. Nah, artinya kalau satu kali saja diberikan hadiah oleh pemerintah sebagai apresiasi supaya lebih semangat, tetapi ternyata nasibnya ke depan tidak lagi diperhatikan, sering sekali untuk latihan saja nanti tidak punya biaya. Nah, untuk mencari makan, untuk berumah tangga itu tidak memiliki biaya, tidak memiliki pekerjaan. Saya kira hal itu yang seharusnya menjadi perhatian. Ya. Nah, Dispora sudah memiliki usulan kegiatan 2022 itu pemberdayaan pemuda. Nah, saya kira kami juga nanti akan sampaikan agar kalau memang ada program-program pemberdayaan oleh pemerintah, baik melalui Dinas Pemuda Olahraga, baik melalui Dinas Tenaga Kerja yang menjadi mitra Komisi E, saya kira tidak ada salahnya atlet-atlet Sumut kita ini, khususnya yang sudah berprestasi, memang itulah yang dijadikan prioritas pertama untuk dijadikan target pelatihan itu. Benar-benar. Karena biasa pelatihan pemerintah itu kan kalau dulu sekali latihan dapat sertifikat sudah. Nah, kalau sekarang kan tidak begitu lagi konsepnya. Gitu ya. Ya, kalau sekarang harus selesai dapat sertifikat, disuruh bikin apa, nanti dipantau lagi 6 bulan misalnya gitu. Nah, saya kira
kami nanti akan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar apapun bentuk pemberdayaan daripada pemuda, daripada kegiatan olahraga, harus atlet-atlet dengan berprestasi ini dijadikan sasaran pertama untuk dirangkul. Oke. Abang sendiri memandang untuk potensi kita di Sumut nih, anak-anak muda, kan sebenarnya banyak juga sebenarnya yang berprestasi, cuma mungkin kurang perhatian gitu. Iya. Ya benar, karena memang kalau dulu kan yang paling konvensional, paling sering kita dengarkan, setelah berprestasi, setelah medali biasa diangkat jadi PNS misalnya, diangkat jadi pegawai, karyawan di bank daerah misalnya begitu kan. Nah, hal itu memang kalau memang itu bisa diteruskan juga tidak ada masalah, malah bagus. Terkait mencari potensi-potensi baru, bibit-bibit baru. Sekarang mencari potensi baru, dunia olahraga ini memang bukanlah dunia yang instan. Artinya kalau hanya diiming-imingi nanti akan dapat perhatian dari pemerintah, tentu saja tidak seperti itu dunia olahraga ini. Dunia olahraga biasa memang harus ada yang pertama dari gift, bakat, yang kedua dari latihan. Nah, kalau bisa combine antara keduanya itu lebih baik. Nah, urusan mencari bibit, saya kira itu adalah tanggung jawab daripada teman-teman kita, pengurus-pengurus cabang-cabang olahraga. Karena di sana ada pelatih, di sana ada scouting, mereka punya jaringan sampai ke tingkat kabupaten, kota, dan desa untuk mencari bibit-bibit yang terkait di bidang-bidang olahraga tertentu. Bibit unggul. Bibit unggul. Nah, selanjutnya nanti setelah dapat, barulah kerjasamakan, disinergikan dengan KONI, dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kalau tingkat SMA sudah punya yang khusus untuk olahraga di PPLP, di SMA 15, ada di sana disediakan 2 kelas, itu memang pembinaan atlet, semua cabang olahraga. Semua cabang olahraga. Ya. Oke. Baik, pendengar Kardopa, nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Kembali lagi pendengar Kardopa di spesial dialog duduk bareng parlemen, kali ini langsung live dari ruang Komisi DPRD Sumatera Utara. Terima kasih masih stay tune bersama kita di 99,4 FM atau via streaming di www.kardopafm.co.id. Kita masih lanjut lagi bersama Bang Dimas dari Ketua Komisi DPRD Sumatera Utara ya. Jadi perolehan peringkat ke-13 harusnya kita apresiasi, janganlah dihujat sana sini lagi gitu ya Pak. Kan istilahnya udah bukan suatu hal yang gagal total atau gimana, kita harus apresiasi juga kan. Kita harus apresiasi semua yang terlibat, semua yang memang ikut. Dan jangan memandang dengan kacamata kuda, kita hanya melihat emasnya, tidak. Lihat peraknya berapa, lihat perunggunya berapa. 23 perak, 23 perunggu. Asumsi kita nggak kalah di awal gitu, dan naik-naik tuh. Separuh saja perak kita dengan kuasa Tuhan dan dengan perjuangan atlet kita bisa berubah menjadi emas. Sudah dapat berapa emasnya? Begitu. Geser sedikit aja gitu. Iya, gitulah kira-kira. Jadi jangan kaku dan sangat tendensius begitu saya kira. Nah, sekarang ini kita ngomongin ke masa depan, Bang. Baik. Untuk tuan rumah menjadi Pekan Olahraga Nasional ke-21. Aceh Sumut ya, tadi Bang bilang ya. Aceh Sumut. Nah, ini apa yang sudah dipersiapkan sampai sekarang nih, Bang? Yang pertama, kita sudah sama-sama tahu saat bidding yang lalu di pusat, kita bidding itu saat kita mengajukan diri menjadi tuan rumah, kita harus berkolaborasi dengan Provinsi Aceh. Kenapa? Banyak dasar yang digunakan. Yang pertama, kalau ini PON per 4 tahun sekali ini digilir satu provinsi, dengan banyaknya provinsi kita akan sangat panjang nanti baru bisa semua kebagian jatah. Nggak kelar-kelar nih. Nah, akhirnya dirubah. Kita sangat apresiasi pengurus KONI Aceh dan KONI Sumut yang telah berkolaborasi, yang bisa memenangkan bidding itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait di kesiapan kita, sampai hari ini kita sudah memiliki lahan untuk sport center, walaupun saat bidding yang lalu itu kita belum mengajukan sport center. Bidding itu kita bisa dapat tuan rumah karena kita sudah memiliki venue yang ada di Sumatera Utara, yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Banyak sih kita. Tetapi konsep kita, Pak Gubernur mencoba mendesain, menginginkan adanya satu sport center yang terpadu di Desa Sena tadi yang berisi 26 venue olahraga. Maksudnya biar ribet kesana kesini ya Bang ya? Iya, salah satunya itu, dan saya kira kalau hal itu bisa dibangun kan juga
bisa jadi monumental Ya. untuk diwariskan kepada generasi berikutnya, seperti sport center di Sumatera Selatan, seperti di banyak tempat yang dilakukan ajang-ajang serupa lah saya kira. Nah itu, tetapi dalam hal persiapan itu kita masih sangat terkendala oleh anggaran untuk pembangunannya. Terkendala di anggaran ya. Karena kalau di total banyak tadi ya Bang ya. Ya. Jadi perencanaan untuk pembangunan 26 venue itu di Desa Sena itu akan menghabiskan di hitungan awal itu sekitar 9,7 triliun. Nah, untuk stadion saja itu sudah 2,7 triliun. Oke. APBD Sumatera Utara hanya 13 sekian triliun. Nah, artinya kita harus kreatif, pemerintah, DPRD dalam memberikan saran-saran, harus kreatif memikirkan sumber-sumber pendanaan yang lain. Nah, Pak Gubernur saya lihat sekarang memang sangat aktif menjemput bola, membuka pintu bagi investor untuk bisa menanamkan modal membangun sport center kita. Sport center tadi itu masalah sarana dan prasarananya ya. Iya. Tapi kalau untuk persiapan SDM-nya bagaimana ini Bang? Persiapan SDM dari sisi persiapan atlet khususnya, sejak 21 September 2021, KONI Sumatera Utara sudah melakukan pelatda jangka panjang yang diikuti oleh 370-an atlet. Itu yang akan dipersiapkan menatap PON 21 pada tahun 2024. Nah, dan ini terus dinamis, saya kira program pelatda ini, karena nanti akan diawasi dan didampingi oleh KONI bersama cabur dengan pelatihnya dari pengurus-pengurus cabur masing-masing. Nah, itu sudah dipersiapkan sejak hari ini. Jadi 370 ini sudah dipersiapkan untuk di pelatda, nanti ditambah lagi oleh atlet-atlet yang sudah bertanding di KONI di PON yang lalu, yang mungkin umurnya masih dibenarkan, yang masih memiliki kekuatan. Nah, saya kira nanti bisa dikolaborasikan dengan yang sekarang mengikuti pelatda. Nah, jadi kalau dari sisi pembinaan atlet, saya kira sudah dimulai memang oleh Pemprov dan oleh KONI di Sumatera Utara untuk persiapan menatap PON Sumber Aceh atau Aceh Sumber. Oke, mungkin cabang-cabang olahraga kisi-kisinya apa yang mau ditambah nanti dari PON 20? Kalau di PON 21, PON 20 itu cabang olahraganya hanya 32. Oke. Hanya 32. Kita rencana mau nambah. Kita di PON Sumber Aceh PON ke-21 itu 65. Oh. 65. Banyak ya, Bang? Banyak. Jadi kita Sumatera Utara mendapat 30 sekian venue yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara. Aceh juga mendapat 30 sekian venue. Oke. Jadi dibagi ya? Ya, satu cabur Yung Modo itu masih ada nama caburnya, cabang olahraga Yung Modo itu mungkin masih didiskusikan apakah ikut bertanding juga di PON berikutnya atau tidak. Oh, oke, baiklah. Tadi kita singgung tentang masalah pendanaan dulu, Bang. Kayaknya seru nih ngomongin pendanaan. Betul. Betul, seru nih ngomongin pendanaan. Karena kan kita ini dengar sama selain pendengar Kardopa kan mungkin ada pengambil kebijakan juga ikut mendengar ini. Iya. Betul. PON 21 di tahun 2024 nanti. Masalah pendanaan. Ini agak pusing nih Pak Edi nih. Kalau Abang nih deh, dari komisinya gimana nih? Ikut mendanai juga. Fungsi DPRD kan cuma 3, Mbak Desi. Oh, oke. Cuman penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Baik, kalau kita cerita dari perspektif penganggaran. Nah, kami cukup prihatin dengan kondisi persiapan penganggaran yang diajukan atau diusulkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam persiapan menyambut PON 2024. Karena kan harusnya sudah dimulai sejak 2022 ini tahapannya. Secara apakah fisiknya, kita cerita fisiknya, fisik bangunannya misalnya. Nah, tidak mudah. Belum ada sama sekali kan, Bang? Belum. Kalau kita jalan ke Desa Sena hari ini, kondisinya masih
hamparan, Iya. sudah mulai berawa. Saya khawatir kalau itu tidak dijaga oleh aparat kita, Oke. itu akan digarap lagi nanti. Iya. Minimal untuk digarap jadi tanaman sayur, Iya. buah-buahan, semangka, dan lain sebagainya. Hmm. Nah, oleh karena itu, lahan kita itu jangan sampai tertidur, harusnya dijaga kalaupun belum dibangun. Nah, kalaupun dibangun, hari ini belum ada satu mata anggaran pun, Istilahnya tanda-tandanya belum ada. belum ada. Nah, kami menyayangkan hal itu, makanya saya sampaikan prihatin. Seharusnya Pemprov dalam hal ini tim anggaran pemerintah daerah Sumatera Utara harus lebih peka dalam menyikapi persiapan kita bersama menyambut Pekan Olahraga Nasional yang akan menjadi tuan rumah. Jadi jangan hanya ini menjadi bebannya Dispora. Iya. Jangan. Ini beban bersama. Misalnya gotong royong, nanti jalannya yang membangun dinas Bina Marga. Nah, nanti urusan airnya yang membangun dinas sumber daya air. Nah, kalau ini hanya ditumpukan ke satu dinas, yaitu dinas pemuda olahraga, saya kira juga akan menjadi sangat repot juga nanti dinas pemuda olahraga itu. Nah, jadi harusnya ini sudah dibuat program. Sudah dibagi-bagi ya? Iya, dan ini multi years. Ya. Nah, multi years. Jadi tahun ini apa yang dibangun, tahun depan apa. Iya, Nah, bertahap. Iya, jadi 2024 kita sudah standby betul-betul standby. Ada wacana memang diundurkan ke 2025. Nah, karena yang kemarin kan dia mundur 2021. Tapi kita tidak perlu berkaca ke soal wacana itulah. Ya. Kita persiapkan pokoknya Fokusnya bagaimana 2024. Nah, kita penutupan Pak Desi. Nah, Aceh pembukaan PON, kita Sumut penutupan. Jadi artinya gebiar penutupan itu harus betul-betul masyarakat bisa melihat Sumatera Utara secara utuh, secara penuh saat penutupan itu, baik dari sisi prestasi, baik dari venue penutupannya. Nah, di dari mana program acaranya juga. Misalnya stadion baru kita sudah dibangun nanti di sana, tentu saja penutupannya mungkin di stadion baru itu. Karena kita akan jadi perhatian masyarakat nih. Nah, makanya dari persiapan itu kami masih melihat belum ada keseriusan dari tim anggaran pemerintah daerah Dispora untuk benar-benar memberikan atensi, memberikan perhatian kepada persiapan PON ini 2024. Seharusnya udah ada persiapan ya. Tapi kalau karena di DPRD ini kita saat di komisi pendalaman baik di Banggar, saya kira kalau memang yang sangat sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, saya kira kami akan mendukung penuh. Iya. Tetapi memang persoalannya direncanakan pun tidak begitu. Oke. Jadi apa yang mau kita dukung? Apa yang mau kita dukung? Soalnya ini belum jelas nih. Yang mana yang mau kita jaga bersama supaya bisa dibangun segera gitu? Yang mana? Iya. Tidak ada itemnya. Bingung. Terus apa yang mau kita jaga? Apa yang mau kita jaga? Apa yang kita dukung? Apa yang mau kita bantu? Karena kita belum tahu ini kemana, ini nggak jelas nih. Saya khawatir tidak terkejar. Saya khawatir. Jangan. Mudah-mudahan tidak. Artinya kalau tidak terkejar pembangunan 26 venue, mungkin bisa beberapa venue dulu. Iya. Atau kita manfaatkan venue-venue yang sudah ada. Sudah ada. Stadion Teladan bisa kita manfaatkan. Stadion Baharudin Siregar di Lubuk Pakam bisa kita manfaatkan. GOR di Kota Tebing Tinggi bisa kita manfaatkan. GOR di Kabupaten Langkat Binjai itu bisa dimanfaatkan. Kolam renang Selayang bisa dimanfaatkan. Unimed. Jadi saya kira kalau pun ini mau dibuat harus kita buat skenario A, skenario B, skenario C. Kita venue kita sudah ada. Toh saat bidding dulu kita saat mengajukan tuan rumah kita memamerkan arena-arena yang sudah ada. Jadi kalau memang harus kembali ke sana juga tidak ada problem. Cuma mungkin lebih dipersiapin lebih bagus. Tapi sebaiknya kalau mau ini monumental, sebaiknya memang kita harus ada yang dibangun baru di sana. Sebenarnya. Apalagi lahannya sudah dipersiapkan. Biar kayak suatu kebanggaan Sumatera Utara ternyata bisa loh gitu. Betul. Nggak malu sebagai tuan rumah. Wah, Papua keren itu. Slogannya juga orang bisa gitu. Ya, kita bisa gitu. Kita bisa. Walaupun memang beban APBN sangat habis terkuras ke sana. Ke situ ya. Ya. Oke, untuk ke PON 20 ya. Ya, harapan kita juga beban APBN bisa juga difokuskan ke PON kita Aceh Sumut. Oke. Kita punya slogan nanti untuk Aceh Sumut ini PON 21. Sampai hari ini belum terpikir sana, saya kira semua pihak. Oke. Ya. Kalau slogan belum, karena masih fokus di pembinaan dan di sarana masih fokus prasarana. dalam pembinaan sarana prasarana pengadaan juga. Ya.
masalah dana juga Iya, ya. betul. Oke. Tapi kalau untuk kesiapan atlet, pelatih pembinaan udah sih sebenarnya ya. Ada Siap. satu yang perlu Apa ini? jadi Apa catatan bersama, khususnya di tingkat pengambil kebijakan di keolahragaan. Berkaca dari PON 20 yang diselenggarakan tahun 2021 di Papua kemarin, ada baiknya kalaupun kita tidak melakukan membina atlet dari luar provinsi Sumatera Utara, karena sah-sah saja saya lihat, dan kita sudah sama-sama tahu banyak sekali atlet yang mewakili provinsi A ternyata kelahirannya tempat tinggalnya di provinsi B. Tapi karena syaratnya itu harus 2 tahun paling tidak dia sudah berpindah, maka dia bisa mewakili provinsi yang didatanginya. Kalaupun kita tidak perlu melakukan hal itu, karena kita punya bibit-bibit yang banyak di daerah kita di Sumatera Utara ini, paling tidak kita kumpulkan, kita inventarisir diaspora olahraga kita yang sekarang sudah jadi pelatih di provinsi-provinsi lain. Banyak Mbak Desi, saat PON kemarin kami menemukan ternyata pelatih cabang olahraga tertentu Ya, dari provinsi tertentu yang kami tonton, ternyata pelatihnya itu orang Lahat. Oke, Ternyata pelatihnya orang Binjai, orang Sumatera Utara. Kita cabornya saja tidak ikut bertanding ke sana. Ternyata pelatih asal daerah kita ini melatih cabur itu dari provinsi lain. Nah, jadi kalaupun ini tanda tanya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, Pindah. mungkin banyak faktor, Banyak faktor, ya. tetapi yang pasti, walaupun atletnya juga dibenarkan kita ambil dari daerah lain, tetapi dibina di sini, tinggal di sini, tetapi saya kira itu tidak perlu, belum perlu lah, karena kita masih banyak bibit di daerah, tapi kita harus paling tidak pelatih tadi ini, apalagi yang sudah berlisensi, kalau lisensi internasional apalagi, apa salahnya kita kumpulkan diaspora olahraga Sumatera Utara ini untuk menatap PON 2024. PON ke-21. Iya, karena mereka juga Marsipaturi Utanabe, mereka bisa balik membangun kampung halamannya, berprestasi untuk kampung halamannya, saya kira itu sangat baik di tingkat pelatih ya. Iya, untuk pelatih. Iya, karena banyak pelatih hebat-hebat kita sudah terbang ke sana daerah ya. malah memberikan prestasi untuk daerah lain. Oke, Bang, waktu kita terbatas, mungkin ada yang pengen Abang sampaikan buat pendengar Kardopa siang hari ini, mungkin terkait Pekan Olahraga Nasional ya tahun 2021 yang ke-20 kan sudah berlalu ya sudahlah gitu ya. Cuman mungkin kita akan next ke PON 21 2024. Mudah-mudahan target kita bisa tercapai 5 besar tadi, atau mungkin kita bisa jadi juara umum. Amin. Amin. Apa ketawa? Baik, terima kasih Mbak Desi, pendengar Kardopa berani tampil beda. Saya kira menatap ke depan itu memang memerlukan persiapan, tetapi sesekali kita perlu juga menatap ke belakang. Artinya apa yang terjadi di PON 20 sebagai pembelajaran, ambil baiknya, buang buruknya, dan kita menatap 2024 ada PON di Aceh dan Sumut. Saya kira marilah kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama berkolaborasi, sama-sama bersinergi, karena ini juga bukan tugas ringan dan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas KONI, bukan hanya tugas pengurus provinsi cabur-cabur, tetapi urusan ini harus bisa juga menjadi perhatian daripada masyarakat. Nah, kenapa? Marilah kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Karena selain persiapan PON, olahraga ini juga memang bisa menghindarkan kita dari yang negatif-negatif, dari narkoba dan lain sebagainya. Saya walaupun berat badan saya 125 kilo, saya paling tidak 2 kali 1 minggu naik sepeda. Sepedaan ya. Ya, untuk buang lemak, buang toksik karena saya masih merokok. Nah, makanya saya kira kepada pendengar Kardopa, budayakan saja berolahraga. Selain karena kita memang akan menjadi tuan rumah PON, tentu saja karena olahraga itu sehat dan bisa menghindarkan kita dari COVID-19. Setuju, benar. Terima kasih Bang, waktunya sudah ngobrol bersama kita. Ya, kita harus tetap semangat lah ya. Di tengah kondisi pandemi ini, apalagi mudah-mudahan ini bisa memberikan yang terbaik. Pokoknya PON 2024, PON yang ke-21 bisa berani tampil beda kayak slogan kita. Iya, betul. Bisa jadi slogan ini nanti. Berani tampil beda. Iya. Kalau Papua orang bisa gitu. Iya, cuma nak ciptanya sudah sama Kardopa kan. Gampang Bang, dimakan nanti kita omongin. Baik pendengar Kardopa, terima kasih kebersamaannya untuk sore hari
hari ini yang nonton kita di live Instagram Kardopa FM Medan. Terima kasih ya. Kita berdoa bersama agar PON ke-21 nanti bisa memberikan yang terbaik untuk Sumatera Utara. PON ke-21 Aceh Sumut ya Bang ya, di tahun 2024 insya Allah. Desi pamit dulu dari Gedung DPRD Sumatera Utara untuk spesial dialog duduk bareng parlemen. Kita kembali ke studio, silakan Unian.